pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Melati Rahayu Lestari dengan nomor induk mahasiswa 202201061001 akan mempresentasikan tentang regulasi terkait kebijakan kompensasi dan benefit. Yang pertama yaitu identifikasi regulasi terkait kebijakan kompensasi. Regulasi adalah peraturan yang memiliki cakupan luas karena dibuat oleh negara dan berkaitan dengan undang-undang dan pemerintah. Contohnya yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Hari Libur, Undang-Undang Tanggal Merah, Undang-Undang Cuti, dan lain-lain. Sedangkan identifikasi regulasi berarti hasil telaah aturan apa saja yang bersinggungan terhadap perilaku kerja dan perusahaan. Contohnya adalah penerapan aturan kompensasi, tunjangan, dan insentif karyawan. Berikutnya yaitu dasar-dasar dalam penentuan kompensasi. Yang pertama yaitu adanya pertimbangan upah minimum dari pemerintah dan adanya insentif untuk dorongan kerja bagi karyawan. Cakupan kompensasi yaitu adanya imbalan karyawan berupa uang dan barang. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi adalah permintaan sumber daya manusia, penawaran sumber daya manusia, kemampuan perusahaan dalam membayar, dan kemampuan serikat buruh dalam mengatur karyawan. Indikator kompensasi menurut Shimamura pada tahun 2018 adalah yang pertama, upah dan gaji, di mana adalah bayaran wajib untuk setiap karyawan. Yang kedua yaitu insentif, yaitu upah untuk karyawan agar memiliki dorongan kerja yang lebih baik. Yang ketiga yaitu tunjangan, yaitu benefit untuk karyawan tertentu yang diberikan pada setiap bulan, atau tunjangan jabatan. Yang keempat yaitu fasilitas, di mana benefit untuk karyawan tertentu yang telah terpilih yang diberikan pembiayaan sendiri untuk kemudahan bekerja seperti transportasi dan lain-lain. Ada kompensasi dan benefit yang harus dilakukan oleh perusahaan. Adequate yaitu perusahaan layak dalam memberikan upah bagi karyawan. Equitable yaitu keadilan bagi karyawan, pemerintah, dan perusahaan. Balance yaitu gaji yang diberikan sama dengan berat kecilnya pekerjaan. Cost effective yaitu kompensasi yang cukup dan pas bagi setiap karyawan. Acceptable to the employee yaitu karyawan dan perusahaan memberikan pemakluman. Lalu ada secure yaitu keamanan kerja dari setiap karyawan di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu incentive providing yaitu pemberian upah tambahan untuk dorongan kerja seperti insentif, bonus, dan tunjangan. Kasus atau permasalahan terkait implementasi regulasi dan kompensasi. Kasus pada karyawan di bagian produksi pada PT Padasa 6 Utama Riau, di mana hal ini berkaitan terhadap upah atau gaji pokok, bonus, insentif, dan tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan. Dengan studi kasus, yang pertama yaitu upah atau gaji, di mana gaji didasarkan pada lama bekerja dan pangkat, bukan berdasarkan kompensasi kerja setiap karyawannya, begitu pula tunjangan. Yang kedua yaitu biaya pemerintah, yaitu adanya potongan BPJS, ketenagakerjaan, dan dana pensiun yang tidak menentu cara perhitungannya. Begitu pula dengan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh setiap karyawan. Yang ketiga yaitu bonus. Insentif, bonus kerja, dan bonus cuti telah sesuai dengan harapan karyawan, di mana insentif disesuaikan dengan hasil produk yang telah dibuat oleh karyawan. Masalah yang muncul. Masalah yang pertama yaitu ada bonus sebanyak 38%, di mana masih belum sesuai nominalnya dengan hasil barang yang telah dihasilkan oleh setiap karyawan. Masalah yang kedua yaitu gaji sebanyak 36%, di mana pembagian gaji tidak dibayarkan pada periode tertentu atau perhitungannya masih belum sesuai dengan harapan karyawan. Masalah yang ketiga yaitu tunjangan sebanyak 24%. Pembagian tunjangan ini tidak merata bagi setiap karyawan. Masalah yang keempat yaitu insentif sebanyak 12%, masih belum sesuai dengan harapan karyawan terhadap pembagian insentifnya. Penerapan dan implementasi berdasarkan teori keilmuan terhadap studi kasus tersebut. Pemberian bonus hendaknya sesuai dengan hasil produksi barang, karena karyawan yang bekerja adalah karyawan di bagian produksi. Tunjangan dalam proses pembagian masih perlu disamakan atau diatur periodenya. Upah dan gaji harus sesuai dengan undang-undang pemerintah, namun masih perlu pengkondisian lagi di perusahaan tersebut. Untuk insentif sudah baik. Nah, usai sudah presentasi dari saya. Apabila terdapat pertanyaan, kritik, saran maupun sanggahan dapat dikirimkan melalui grup diskusi.
Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.